Oke guys, jadi di dunia ikan hias ini, kebanyakan ikan yang kita lihat itu modelnya ya itu dan itu aja. Nah, di video kali ini gue akan lihatin ke kawan-kawan jenis-jenis ikan hias, terutama ikan predator ya, karena gue ini lebih ke penghobi ikan predator yang memiliki kelainan-kelainan genetik. Jadi tanpa basa-basi lagi kita lihat ke ikan yang pertama. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah Cichla kelberi santik. Nah, kebetulan ini jantan jadi emang jenongnya dapat, kuningnya dapat banget. Sedangkan untuk kelberi biasa itu kan ya biasanya ada burik-buriknya ya. Ini nggak ada buriknya, full emas batangan berenang di air. Yang kedua ini kita bisa lihat ini ada datnoid. Nah, datnoidnya ini juga sepertinya santik, ya kan? Dan emang cantik, kan gitu. Tapi untuk jenis datnoidnya dari mana, gua nggak tahu. Tapi kita bisa lihat kalau datnoid bentuknya udah kayak begini, ini harganya udah luar biasa fantastis biasanya. Karena untuk datnoid ya, yang gua tahu itu belum bisa di-breed, sehingga ini kemungkinan besar ini adalah tangkapan alam. Nah, jadi bisa menangkap ikan dengan kelainan genetik seperti ini udah luar biasa hoki gitu ya, benar-benar hoki. Karena ya nggak bisa di-breed. Kalau di-breed mungkin bisa diatur lah di program di fasilitas breedingnya untuk mendapatkan ikan-ikan kelainan genetik seperti ini. Tapi kalau tangkapan alam, tapi kalau datnoid ini setahu gua sejauh ini belum bisa dibreed dan semuanya pure tangkapan alam. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Oke, berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada datnoid lagi, tapi yang ini sepertinya platinum. Badannya putih, matanya hitam. Nah, ini tidak hanya satu, tapi ada 1, 2, 3, 4 datnoid platinum. Jadi ini luar biasa ngerinya kalau emang... tunggu. Ini datnoid juga nih, yang oranye nih. Wah, gila sih. Gue kira platinum doang di sini. Ini ada 4 platinum datnoid. Tadi yang oranye-oranye itu apa ya? Datnoid juga ya? Wah gila sih, wah gila sih. Wah gue nggak kebayang nih harganya berapa nih. Ini udah koleksi yang luar biasa. Nah tuh, ini datnoid juga kayaknya tuh. Warnanya kayak begitu. Belakangnya juga tuh yang ada hitam-hitam. Ngeri guys, ngeri. Ya udah, kita lihat ikan-ikan langka berikutnya nih guys. Di sini kita lihat kok gambarnya patah-patah gini. Kok emang seperti ini tampaknya. Ini kenapa ya? Gue kagak tahu ini ikan apa. Tapi kalau bentuknya sih platinum, mata hitam, badan putih. Ini catfishnya kalau gue boleh nebak ya, ini kayaknya Irwini. Kalau gue boleh nebak Irwini. Kenapa gue nebaknya Irwini? Karena bodinya seperti ini dan dia ada duri di sampingnya nih. Nah, kalau gue boleh nebak ini Irwini. Nah, dia mirip-mirip sama Oxydorus niger. Tapi bentuknya dia lebih gepeng gitu. Tapi kalau salah mohon diperbaiki. Jadi ini menurut gue nih Irwini platinum. Ngeri. Nah, berikutnya ini lebih gila lagi. Wah, ini sultan dari mana sih ini? Ini kita lihat ada ini tropical gar bentuknya. Terus yang di sini gua nggak tahu nih, nggak kelihatan moncongnya kayak gimana. Ini bahkan kayaknya tropical gar semua loh, bukan spatula gar. Karena spatula gar itu moncongnya identik banget, maksudnya khas banget. Tapi ini moncongnya lebih lancip. Sepertinya ini tropical gar guys. Entah tropical gar atau Florida gar. Ini albino, ini platinum. Tapi yang bawah tadi yang jelas ini tropical gar nih, gue yakin banget nih bawah tropical gar. Dan di sini kita lihat ini granulosus albino. Ini granulosus albino. Ini gue nggak tahu apaan nih. Granulosus juga. Di sini ada datnoid platinum, anjir. Ini lele yang di belakang ini
Anjir gue udah nggak tahu nih, gue nanti salah-salah nyebut gue malah blunder kan. Ini koleksinya kalau ditotalin nih, kalau gue boleh tafsir, ini udah miliaran total seluruhnya ya. Karena Granulosus albino aja yang ukuran kecil itu udah hampir 100 juta atau mungkin 100 juta lebih. Ini kelihatannya Granulosusnya udah cukup besar. Dan tidak hanya satu tapi beberapa ekor. Gila sih. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya gini. Yang menarik, tau nggak yang menarik apa? Yang menarik itu adalah mahal itu kalau nggak ada duitnya guys. Mahal tuh kalau nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya, nggak mahal ini. Tapi balik lagi seperti yang pernah gue bilang di video sebelumnya. Kalau gue pribadi nih, kalau gue pribadi beli ikan kemahalan malah jadi beban. Karena mungkin masih kelas gue segini mahal banget gitu kan. Tapi kalau di rekeningnya ada 1T gitu kan atau 800 miliar, ya 100 juta sih murah jatuhnya. Gitu. Bener kan? Fair dong. Kalau misalnya di rekening lu ada 1T, ya 100 juta murah. Tapi kalau di rekening gua ini udah menjerit, gua nggak bisa tidur gua. Kalau misalnya kenapa-kenapa. Jadi kita hanya bisa menikmati online aja guys. Kita menikmati online. Ini gila sih koleksinya. Waduh, ini gila sih. Ya udah, daripada yang sakit hati gua ngelihatnya, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, video berikutnya ini adalah Giant Albino White Devil Catfish. Ini kalau gua nggak salah, Big Aqua ini masih satu grup dengan Aqua Premier. Kalau gua nggak salah, ya Bang Ucok ya Bang Hendy ya. Jadi ini adalah baung ya, baung jaksa yang albino, platinum. Tapi kok di sini albino dibilangnya? Kalau albino kan mata merah ya, atau gua yang salah? Apapun itu kita nikmati aja keindahannya. Waduh, ini sebenarnya gue pengen sih, tapi harganya juga jadi nggak pengen gua, jadi nggak kepengen. Ya, kita hanya bisa menikmati dari internet aja udah cukup ya. Dimimpiin aja dulu, kan mimpi gratis guys. Ini kalau ada ikan putih-putih kayak begini, berenang di sini di Megateng, keren juga. Tapi biasanya pengalaman gue pribadi ikan mahal-mahal itu seperti yang pernah gue bilang juga, serunya itu seminggu pertama doang. Habis itu ya udah biasa aja gitu. Jadi kalau buat gue pribadi ya ini masih belum lah. Entah ya 10 tahun ke depan siapa tahu ini jadi murah buat gue. Moga-moga amin. Amin. Nah, ini kan jadi motivasi juga, motivasi biar kita bisa kerja lebih giat. Nah, karena sekali lagi yang mahal itu kalau nggak ada duitnya. Kalau duitnya ada, nggak jadi mahal guys. Ya udah kita lihat berikutnya nih. Aduh, ini mimpi gua nih guys. Ini mimpi gua. Aduh kagak ada suaranya pula lagi. Ini adalah Arapaima tapi jenisnya ini panda. Nah, gua nggak tahu definisi panda gimana, tapi kalau gua lihat dari ikan-ikan kayak arwana ya, definisi panda itu mata hitam, terus badannya itu semi transparan gitulah. Nah, kayak gini nih, semi transparan itu biasanya disebutnya panda. Nah, ini adalah Arapaima panda. Aduh, kapan punya ikan kayak begini? Kalau Arapaima sih jujur ya, gue mau nabung untuk beli ikan Arapaima yang emang agak lain. Jadi gini, ada ikan yang tipenya itu ikan kuat dan ada tipenya ikan yang sensitif. Nah, kalau ikan kelainan genetik masuk ke kategori kelainan genetik dan ikan kuat, kalau untuk gua pribadi itu masih boleh lah gitu kan. Kenapa? Ya karena ikannya kuat gitu. Arapaima kan ikan kuat. Tapi kalau udah kelainan genetik dan masuk ke kategori ikan sensitif yang rewel atau parameter airnya harus terjaga banget, itu udah sangat ngeri-ngeri sedap.
Nah, kalau ikan yang bandel, kuat, kasarnya kan arapaima nih kasarnya nih ya. Lu taruh di baskom aja hidup gitu kan kasarnya begitu. Jadi masih mau gua fight gitu, nabung dikit. Tapi kalau misalnya harganya udah terlalu itu juga gue juga kagak berani lah, gila. Kalau kenapa, tapi kalau arapaima sih, gue soalnya ngebayangin gini loh. Ini kalau ada arapaima platinum ya, yang Rio platinum, soalnya yang lainnya itu nggak platinum, hanya warnanya lebih cerah. Yang beredar di Indonesia yang kemarin sempat beberapa orang banyak tag-in gua, dia nggak platinum, warnanya emang agak cerah. Nah, tapi kalau emang dapat real platinum, ini ada putih nih, merenang kanan kiri gede, itu kan udah selesai gitu. Udah selesai, maksudnya putih, gede, babon gitu, berenang, itu kan udah, ini dapat lagi arapaima panda nih. Panda oke lah, nggak dapat platinum panda. Gua nggak tahu deh, mahalan panda apa platinum ya. Masalahnya arapaima ini, dia itu udah ada yang ngebreed, tapi kebanyakan di luar. Di Thailand itu udah ada yang ngebreed, udah banyak yang ngebreed arapaima. Kalau di Indonesia gua nggak tahu siapa yang ngebreed arapaima. Namun yang untuk platinum itu masih kebanyakan hasil tangkapan alam. Yang gua tahu seperti itu. Sehingga barang yang tersedia sangat sedikit dan permintaannya itu luar biasa banyak. Karena sultan-sultan di seluruh penjuru dunia itu menginginkan arapaima platinum untuk masuk ke koleksi dia. Karena ya kalian bayangin aja ikan 3 meter warna putih. Itu sih mimpi basah gue, bukan mimpi basah, maksudnya mimpi siang bolong gue. Mimpi siang bolong gue ada arapaima platinum. Tapi real platinum ya, kalau sekedar warnanya cerah, nggak deh. Punya gue juga lebih oke, udah jinak dia. Jadi, aduh. Kalau arapaima sih, ya udahlah ngomongin arapaima mulu, udahlah berikutnya deh. Capek ngomongin arapaima. Ini kebawa mimpi ini nanti. Next. Ini adalah paddlefish platinum. Kalau nggak salah kemarin ada yang masukin paddlefish platinum ya di Indonesia ya. Paddlefish platinum kemarin gue pernah lihat, kalau nggak salah ada masuk ke Indonesia. Nah, namun sayangnya paddlefish atau ikan-ikan air dingin lainnya, untuk kasus gua nggak bisa melihara ikan-ikan tersebut di sini karena di Pekanbaru tuh panas guys. Jadi kalau gua pelihara ikan-ikan air dingin, gua perlu chiller. Nah, kalau gua pakai chiller, ikan-ikan yang lain yang notabene perlu air, ya suhu tropis ya, harus ngalah. Jadi kayaknya emang ya gue nggak bisa lah melihara ikan-ikan air dingin, terlalu ribet. Karena untuk mega tank sendiri, seperti yang pernah gue tunjukin waktu itu, siang hari itu temperaturnya udah mau 31 gitu. Jadi ikan air dingin udah gak bakal bisa ada di mega tank gitu. Jadi ini adalah paddlefish platinum, keren sih, keren. Ini benar-benar salah satu ikan yang pengen gue pelihara dari dulu. Cuma gue sadar sarana fasilitas gue tidak mendukung. Jadi kita lanjut ke berikutnya nih. Ada ikan apa lagi? Ini extremely rare wild caught orange chana micropeltes. Ini toman. Siapa penghobi toman di sini? Ini kan kalau toman kan asli Indonesia ya. Toman itu yang gue tahu itu asli ikan asli Indonesia. Jadi kalau orange ini ternakan atau pure tangkapan alam. Gua nggak tahu apakah toman udah bisa di-breed atau belum di Indonesia ya. Gua nggak tahu sama sekali dunia toman karena gue juga nggak pernah melihara toman. Dan seberapa rare ikan ini sebenarnya? Nah gitu. Jadi ini dibilang orange chana micropeltes. Gue pengen sih melihara toman guys, gue pengen melihara toman. Tapi kendalanya
yang ada di akuarium pembesaran itu kan emang khusus nanti ke depannya untuk masuk ke dalam megatank. Kan seperti itu. Atau gua siapin akuarium khusus sendiri untuk beli ikan toman. Tapi gua mungkin nyarinya, kemarin kan gua lihat di channelnya bos-bosku juga kan udah ada toman-toman santik gitu kan. Gua siapin aja akuarium 120 kali 50 kali 50 untuk melihara toman seru-seruan. Menurut kalian gimana? Tapi toman nggak mungkin bisa masuk megatank guys, karena dia makannya motong. Kalau makannya motong itu susah. Nanti ikan-ikan gua habis. Jadi gua meliharanya mungkin seru-seruan. Kalau udah bosen ya giveaway atau dijual. Gimana menurut kalian? Tapi melihara toman kayaknya keren juga sih. Jadi kepikiran gue melihara toman jadinya kan. Sialan nih ngeliatin beginian nih, emang racun jadinya kan. Tiba-tiba inspirasi itu muncul aja jadinya. Wah sakit sih nih. Gak boleh nih gue reaksi beginian keseringan nih, jadi kepikiran aneh-aneh kan. Siapa yang setuju gue melihara toman santik? Komen di bawah. Kalau banyak yang setuju, gue pelihara. Kita pelihara dari baby. Tapi kayaknya keren juga. Udahlah bodoh. Berikutnya next. Berikutnya ini ada apaan tuh Ci? Apaan nih? Pakai bahasa Portugis pula nih dari Brazil kan? Yang jelas catfish. Kalau gue boleh tebak dari model kepalanya, itu mirip, kalau nggak Piraiba, TSN. Kalau gue nebak dari model kepalanya ya. Tapi kelainan genetiknya apa, gue nggak tahu. Ini badannya setengah putih, setengah hitam. Itu nama kelainan genetiknya apa tuh? Kalau setengah putih, setengah hitam. Gila, tangkapan alam nih. Langsung auto tajir nih. Tapi gue nggak tahu ya, itu dirilis lagi apa diambil terus dijual sama mereka, gue nggak tahu. Para pecinta peacock bass lagi nih. Gila. Tangkapan alam nih guys. Tangkapan alam. Tucunare albino. Jenisnya apa ya? Oh kagak, ini hashtagnya doang. Wih gila sih, tangkapan alam nih kayak begini. Ini kalau dijual di Indonesia, gue yakin gocap nggak kemana. Wih dilepasin cuy. Tapi gue salut sama mereka. Karena setahu gue di luar itu banyak aturannya catch and release ya. Walaupun gue nggak hobi mancing, tapi gue dengar itu di sana namanya catch and release. Jadi lu udah nangkep, aturannya harus dilepas lagi. Kalau di Indonesia dapat kayak begini, habis ditangkap ya bawa pulang, jual, cuan. Ini puluhan juta, pasti dibeli orang ini. Tapi salut dengan orang-orang di luar ya, tuh dilepas lagi loh. Ini puluhan juta fix, bahkan mungkin kalau cepek enggak lah ya. Gocap pasti dibeli orang sih, 50, 70 mungkin dibeli orang. Tapi kalau cepek kayaknya belum nyampe cepek. Cakep banget ikannya, pengen dong. Tapi ya udah. Jadi kalau kalian tanya gue, ikan apa yang pengen dari semua ini, yang gue pengen cuma Arapaima. Itu aja. Pertimbangan gue satu, ikan itu ikan kuat dan umurnya relatif panjang. Sehingga walaupun harganya mungkin fantastis dan bombastis, minimal gue bisa tidur nyenyak. Kalau ya, mati lampu, ya kan? Mati lampu 1 minggu contoh. Terus genset gue rusak 1 minggu, udah mati lampu, genset rusak 1 minggu juga gitu kan. Kagak ada, emang total blank out lah. Arapaima tetap aman gitu kan, karena dia bisa ngambil napas di permukaan. Tapi kalau ikan-ikan lain kan ya gitulah. Maksudnya intinya itu ikan kuat, sama kayak ikan cana. Tanpa aerator, tanpa filter itu ikan bisa hidup gitu. Jadi beli ikan
Walaupun dia kelainan genetik dan mahal, tapi dia notabene ikan kuat, itu gue masih berani gitu. Dibanding beli ikan mahal, kelainan genetik, tapi sensitif, pusing, nggak bisa tidur, kepikiran ikan itu terus gitu loh. Nah, jadi gitu. Gue masih hunting Arapaima intinya. Gue masih hunting Arapaima dengan kelainan genetik. Intinya seperti itu, dan ikan-ikan lain gue hanya sekedar senang menikmati ikan-ikan itu di internet. Nah, kalau dari semua ikan yang gue tunjukin, mana ikan favorit kalian? Komen di bawah. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.